Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berpikir tentang pendidikan, maka tentu pendidikan itu adalah hak dari warga negara, hak dari seluruh rakyat Indonesia. Maka kadang juga ironis memang kalau pendidikan ini bisa mahal semahal-mahalnya. Bahkan pendidikan itu kalau di sekolah negeri itu ada kategori ini, kategori itu, ada yang afirmasi, ada yang prestasi, ada yang yonasi. Kok ya ternyata banyak kategori. Lalu bagaimana kalau masyarakat atau warga itu jauh dari sekolah? Misalnya ada beberapa daerah yang tentu jangkauan sekolah itu jauh. Ada yang radiusnya 5 kilometer, ada yang jauh radiusnya 7 kilometer, ada yang bahkan 10 kilometer jauh dari sekolah. Sehingga mereka itu jangankan kok yonasi, afirmasi aja mungkin tidak bisa. Mungkin dengan yonasi, afirmasi, mungkin prestasi. Loh, kalau prestasi, kalau tempatnya jauh, orang Jawa sering mengatakan cedak watu atau ratu gitu. Jauh dengan ibu kota tapi dekat dengan bebatuan. Artinya dengan kalangan-kalangan yang elit, tidak dengan kalangan yang elit. Prosesnya tentu harus dipikirkan sama-sama. Oleh karena itu kadang tidak semua gagasan-gagasan yang dulu itu harus ditinggalkan. Dulu itu adalah istilah namanya SR, Sekolah Rakyat. Diperuntukkan bagi orang-orang pribumi, orang-orang yang tentu saja mengalami krisis secara ekonomi, ada masalah dengan ekonomi dan finansial, atau masalah-masalah kaitannya dengan bagaimana kemampuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bagaimana untuk mendapatkan sesuatu, maka tentu saja mungkin harus segera juga dipikirkan bagaimana membentuk sekolah rakyat yang ditujukan untuk orang-orang miskin ekstrim. Nah, tentu saja ini ekstrim ini tentu saja ada kategorinya. Mungkin di bawah garis. Nah, repotnya kalau kemiskinan itu pas garis, tidak di bawah garis tapi pas garis, sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu. Maka ada namanya prasejahtera, ada prasejahtera 1, ada sejahtera dan seterusnya. Nah, tentu definisi-definisi seperti ini harus mulai dikembangkan. Supaya orang tua juga paham di mana dia harus menempatkan. Kalau misalnya punya prestasi, barangkali punya prestasi, mungkin ada afirmasi atau bahkan mungkin ada yonasi bisa tertempuh. Tapi bagaimana ketika aspek 3 ini tidak terkondisi? Yonasi juga jauh dari sekolah, afirmasi juga mungkin dia tidak ada, prestasi apalagi. Tentu saja ini apalagi mungkin dia secara akademis, mungkin dulunya sekolahnya nggak pernah belajar, tapi punya IQ yang baik. Tentu saja ini harus juga mulai dipikirkan. IQ ya bukan satu-satunya untuk masuk dalam dunia pendidikan. Ada mungkin IQ, kesabarannya seperti apa, emosionalnya cerdas apa tidak. Kemudian spiritual, punya kecerdasan spiritual apa tidak. Tata krama itu juga harus pemahaman terhadap kondisi agama seperti apa. Tentu juga harus dipikirkan dan dikondisikan. Yang jelas pada saat ini kami juga turut prihatin ketika Nun Sewu ada pendidikan yang kadang-kadang harusnya dia mampu, tapi karena kuota tidak terpenuhi atau karena jalur yang dia tempuh ini kuotanya sudah lebih sehingga dia tidak tertampung. Atau orang-orang yang berada mungkin daerahnya jauh dari tempat pendidikan. Atau bahkan sebenarnya dia itu mampu, tapi karena tingkat kepentingannya pendidikan ini lebih sulit, lebih rumit untuk untuk kehidupan sehari-hari saja susah, apalagi memikirkan pendidikan. Nah, tentu saja ini harus mulai dipikirkan adanya sekolah rakyat yang bisa menyaring dan men-sharing beberapa kalangan masyarakat yang tentu saja harusnya berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk mendapatkan pengajaran, berhak untuk mendapatkan ilmu. Kalau agama saja menyatakan bahwa mencari ilmu itu dari kandungan sampai liang lahat,
Apalagi kalau dalam dunia-dunia seperti ini, tetap juga harus dipikirkan bagaimana orang mendapatkan pendidikan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau sekarang nun sewu ada rumah gratis, rumah yang mungkin bunganya sekian persen, sekian tahun ada gratis, pembagian rumah untuk pegawai yang berpenghasilan rendah dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan pendidikan? Tentu saja ini pendidikan ini penting. Karena ketika dia mempunyai mungkin rumahnya ada pembagian rumah, tapi pendidikannya kurang bisa dan terlilit hutang besar, maka kemungkinan rumah itu akan dijual. Dan dia tidak akan punya rumah lagi. Sehingga tentu sekarang ini basis pendidikan perlu dikondisikan. Anggaran pendidikan mestinya 25% dari APBN perlu dialokasikan untuk pendidikan. Nah, tentu saja ini seruan bagi kita semua untuk tidak berpatah asa, tidak berputus asa. Bagi orang tua yang mungkin saat ini belum mendapatkan sekolah yang tepat, mungkin seleksinya terpental, harusnya milih ke SMP atau SMA atau perguruan tinggi, mungkin tidak katut, ya, tidak tercapai apa yang diharapkan. Kalau bahasa dulu ini passing grade, ya, tidak memenuhi passing grade-nya, tidak memenuhi nilai, tapi setidaknya mudah-mudahan pemerintah segera menunjukkan kepedulian secara lebih kepada masyarakat, pada warga negara untuk mendapatkan atau memberikan sekolah rakyat yang memang pro rakyat. Dan tidak usah ditanya itu nanti ijazahnya palsu atau asli atau bagaimana, itu urusannya adalah urusan nanti. Karena yang paling penting ijazah itu hanya sekedar tanda bukti kelulusan. Tapi ketika kita nanti sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, itu ijazah yang selama ini kita dapatkan, baik ada yang S1, S2 atau S3 atau bahkan mungkin yang SD, SMP, SMA saja, itu tidak akan dibawa ke kuburan kita. Untuk kesaksian kita tidak perlu mendapatkan itu. Tapi yang paling penting kepedulian. Dan bagaimana kita memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan untuk kebaikan, untuk kepentingan yang lebih baik. Karena ketika orang bisa bermanfaat untuk orang lain, itu sudah luar biasa. Apalagi bermanfaat untuk diri sendiri. Orang Jawa menyatakan sepi ing pamrih. Sepi itu bukan berarti tidak ada. Ya ada, tapi sedikit atau sepi. Kalau tokonya gimana? Sepi, itu artinya tidak ada pembelinya. Tapi yang dijual ada. Artinya sepi ing pamrih rame ing gawe itu tetap harus dikondisikan di kalangan anak-anak kita. Supaya kalau kerja apa-apa tidak segera menyatakan, lu bayarannya mana? Upahnya mana? Dan seterusnya. Oleh karenanya, mari kita ikhtiarkan, semoga di bulan-bulan yang krusial ini, di bulan-bulan yang masuk sekolah, masuk perguruan tinggi, di mana orang tua sudah pusing 17 keliling, tidak hanya sekedar 7 keliling, tapi 17 keliling pusingnya untuk mencarikan anak-anaknya, baik itu perguruan tinggi, dilalah kok tesnya berhasil, wah tes 5, menempuh 5 di perguruan tinggi yang berbeda, ternyata keterima semua, tentu harus memilih salah satu. Nah, salah satu itu sendiri pun orang tua juga harus berpikir bagaimana untuk masa depannya. Kalau perlu istikharah, seperti kiai kalau menunjukkan pada santrinya, kamu ke sana, kamu ke sana. Kiai tidak asal bunyi, tapi kiai istikharah atau mendapatkan sesuatu dari langit untuk disampaikan. Ada kabar dari langit, kemudian disampaikan kepada santrinya. Guru juga demikian. Ingin menjadikan anak-anaknya, murid-muridnya sebagai siswa yang baik. Tidak hanya telatan, tapi teladan. Tidak hanya telaten sekolah, tapi juga paten dalam keilmuan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua, bahwa kalau kita belum berhasil untuk menapai jenjang pendidikan tertentu, insya Allah ada jalan yang tentu bisa dijadikan sebagai sarana ikhtiar, agar anak-anak kita, bahkan kita sendiri mampu untuk menghadapi hidup secara baik, jernih, dan insya Allah akan mendapatkan masa depan yang cerah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Tidak lupa pula saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, komen, dan share, serta subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan untuk segera subscribe,
supaya konten ini bisa menyenangkan, sebarluaskan dan bermanfaat untuk semuanya saja. Supaya Allah Subhanahu wa taala juga melebarkan, meluaskan rezeki kita, dan insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.